لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma syara'a al-musannifu fi bayanil khitbati bi kasril kha. Summa syara'ah nuli tumandang sopo al-musannifu kiai musannif fi bayanil khitbati ing dalem nerangaken khitbah atau ngelamar. Fi bayanil khitbati ing dalem nerangaken ngelamar bi kasril kha'i kelawan den waca kasroh khoe. Bi kasril khoi kelawan den waca kasroh khoe. Wahia utawi al khitbah iku iltimasul khotibi oleh amre wong kang nglamar. Iku iltimasul khotibi oleh amre wong kang nglamar minal makhtubati sangking wadon kang den lamar. Minal makhtubati sangking wadon kang den lamar. An-nikah ing nikah. An-nikah ing nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa syara'al musannifu fi bayanil khitbati bi kasril kha. Kemudian setelah membahas masalah wali nikah yang paling berhak untuk menikahkan, itu dilanjut oleh musannif dengan persoalan khitbah lamaran, atau yang sering kita kenal dengan istilah tunangan. Bekalan menjandeng betul. Ini kenapa kok dijelaskan? Karena ada kaitan erat dengan pernikahan itu. Dan ini rata-rata khitbah ini terjadi qabla nikah, sebelum terjadinya pernikahan. Khitbah perlu diketahui. Khitbah itu definisi secara lughatan wa syar'an, secara bahasa atau istilah, yaitu iltimasul khatibi minal makhtubatin nikah, permohonan yang datangnya dari laki-laki yang ingin melamar kepada seorang perempuan yang hendak dilamar untuk diajak menikah. Jadi kok ada nanti seorang cowok mengungkapkan isi hatinya kepada seorang cewek, tujuannya untuk menikahi cewek tersebut, maka itu sudah bisa dikatakan khitbah atau lamaran. Khitbah itu diambil dari masdar al-khadbih, maknanya di situ as-sya'nuh, yaitu persoalan atau perkara atau kondisi. Kenapa? Karena ya khitbah itu ya beberapa kondisi, keadaan atau perkara atau kegiatan gitu. Ada juga yang memaknai khitbah itu diambil dari masdar khitab. Maknanya khitab itu ya kalam. Kenapa kok diambil dari kalam? Li'annaha khitabun yajri bainal khatib wal maktubah.
Karena dalam prosesi khitbah itu nanti terjadi percakapan atau omong-omongan antara pihak pelamar dan pihak yang dilamar, antara cowok yang ngelamar terhadap cewek yang dilamar. Terus perlu diperhatikan dalam masalah lamaran itu disunnahkan adanya khutbah. Ini beda dengan khitbah. Kalau khitbah khoknya itu dikasroh, maka artinya adalah permohonan, kata tadi, dari pihak laki-laki kepada perempuan. Kemudian di situ kalau khutbah yang seperti kita ketahui bahwa itu adalah sebuah orasi. Sebuah orasi atau sebuah pidato ceramah yang biasa kita kenal dengan pidato gitu. Itu adalah khutbah. Itu disunnahkan. Hal tersebut itu disunnahkan sebelum terjadinya lamaran. Dan nanti ada khutbah yang lain yang juga disunnahkan sebelum menjawab lamaran tersebut. Karena dalam lamaran itu kan ada permohonan, ada jawaban, iya kan? Dari pihak laki-laki di situ mohon, maukah kamu menikah dengan saya? Ini contohnya. Itu kan nanti membutuhkan jawaban dari seorang wanita. Iya mau apa tidak, kan itu kan. Sebelum permohonan itu diungkapkan, sunnah khutbah terlebih dahulu, ada ceramah. Ya seperti tradisi kita. Dalam lamaran ya berceramah di sana. Kemudian di situ sebelum menjawab dari pihak perempuan itu pun juga disunnahkan ada orasi nanti, ada pidato, ada ceramah. Ya persis dengan tradisi kita. Cuma tradisi kita kadang sebelumnya sudah ada kesepakatan sudah. Sebelum ada acara lamaran bawa kue di situ, ya sudah jadi tunangan sudah. Tidak ada permohonan untuk nikah, ya di situ tidak ada penerimaan untuk mau menikah. Biasanya kalau tradisi kita itu nyoro pengadek. Sedang-kadang di situ khitbahnya tidak dilakukan secara ramai, melainkan di situ hanya 4 mata. Artinya 4 mata antara pihak laki-laki dan pihak perempuan saja, keluarga kecilnya, bapaknya, ibunya pergi ke rumah calon mertua. Kulo paling tak seneng lagi buat ngaji berseram ini kan. Hatta itu tamu sekali. Kemudian yang ketiga nanti ada khutbah lagi yang di situ disunnahkan untuk dilakukan sebelum akad nikah. Jadi ada nanti banyak macam-macamnya khutbah gitu yang disunnahkan untuk dilakukan terkait masalah lamaran dan juga pernikahan ini. Wa ukhra aidan qabla aqdin. Kata tadi sebelum akad nikah itu disunnahkan ada pidato juga, ada ceramahnya. Fayahmadullah al-khatib wa yusalli wa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti sebelum adanya permohonan dari laki-laki sebelum ngelamar itu sang laki-laki itu sunnah untuk ceramah. Ini yang laki-laki lah. Ini pihak yang ngelamar cowoknya. Yang sunnah ada orasi nanti atau melakukan orasi atau ceramah. Bagaimana caranya dalam khutbah tadi? Itu yang pertama yahmadullah ta'ala.
Alhamdulillah. Dalam khutbah Jumatan itu pertama muji kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian dilanjut wa yusalli wa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yusi bi taqwallahi ta'ala, dan wasiat tentang ketakwaan kepada Gusti Allah. Usikum ibadallah, gitu. Ini persis dengan khutbah Jumat. Ini cara dalam melaksanakan khutbah dalam lamaran. Kadang-kadang ya ada juga orang yang ceramah saat khutbah, acara khutbah ya dak nyenggol masalah takwallah, itu dak nyenggol sama sekali. Mulai kun awal ceramah sudah di situ guyon tok. Kerja mudah gitu ya, ada juga di situ demikian. Tapi saya paling pantas di situ ya saya khutbah pertama kudu hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi. Isinya di situ bagaimana sekiranya orang-orang yang terlibat dalam acara itu meningkatkan ketakwaan kepada Gusti Allah. Ini yang terpenting sebetulnya. Sumayakul, kemudian pihak laki-laki ini mengatakan, amma ba'du faqad ji'tukum khatiban karimatakum aw fatatakum. Kemudian setelah pihak laki-laki itu ceramah, baru dilanjut dengan pihak dari perempuan, tapi diwakili oleh walinya. Nanti wali khutbahnya juga sama. Pertama hamdalah, kemudian sholawat kepada Rasulullah, kemudian wasiat bitaqwallah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Gusti Allah. Kemudian lanjut ke laban kalimat amma ba'du falastu bimarghubina angka. Kayak ini. Jadi dalam isi ceramah, khutbah atau lamaran, upayakan jangan sampai tidak menyebutkan wasiat takwallah. Ini penting. Pokok apapun yang kaitannya dengan khutbah atau pidato atau ceramah, upayakan jangan tinggalkan satu rukun ini, yaitu wasiat bitaqwallah. Wa tahsulu sunnatu bil khutbati qabla al-'aqdi. Jadi misalkan begini, beda acara tunangan gitu ya. Sebelum acara itu dimulai, artinya permohonan itu disampaikan, kok nanti ada pihak lain yang berceramah. Seperti ya daerah kita, ini kan bukan orang yang ngelamar yang ceramah kan ya. Benih kemantan nasa ceramah kan? Iya kan? Tapi orang lain kan, termasuk di situ kalau fakih, orang yang ahli fikih, atau para masyayikh, para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat, itu biasanya kan yang diundang untuk ceramah. Lah walaupun demikian itu kasusnya, yang ceramah bukan dari pihak prianya, melainkan dari orang lain, orang luar, termasuk para ulama, para tokoh masyarakat, maka itu sudah bisa menghasilkan kesunahan khutbah sebelum akad. Walau khataba az-zawj ba'da al-ijab wal qabul khutbatan qasiratan urfan sahhat nikah. Nah, ini ada kasus apabila nanti ada laki-laki yang melakukan khutbah gitu antara ijab nikah dan qabulin nikah, antara penyerahan nikah dan penerimaan nikah, ternyata ada seorang suami yang masih mau untuk khutbah, ceramah kan. Dan ceramahnya itu terhitung ceramah yang pendek menurut umumnya manusia, maka itu dihukumi sah pernikahannya. Contoh begini, angkahtuka wa zawwajtuka, misalkan maktubataka, ini dengan mas kawin ini, kemudian sang suami tidak langsung terima, qabil tunda, masih ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam
ala sayyidina Muhammadin usikum ibadallah misalkan. Kemudian wasiat dengan takwa, langsung selastare nikah qabil tu nikah, maka pernikahannya tetap sah. Kenapa? Karena menurut umumnya manusia ukuran demikian itu dianggap ukuran yang pendek khutbah itu. Lakinnaha la tusannu bal yusannu tarkuha. Akan tetapi khutbah sebelum nerima nikah itu tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Bahkan disunnahkan ditinggalkan. Artinya jangan pakai khutbah sebelum qabul atau nerima nikah. Ini ada kasus dulu nih. Ini jadi bahan lucu, bahan tertawaan di media sosial. Ada seorang kakek-kakek yang menikah, yang ngakad itu Gus Baha. Lastari angkah tukah wazawajtuka maktubataka ila akhirih. Kemudian ceramah. Mempelai prianya itu masih ceramah. Ini Masya Allah ekuyu, diketawain banyak orang. Ini sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Yunus. Walaupun toh nanti ada sebagian ulama lain yang menentang, seperti Imam Rafi'i dan diikuti oleh Imam Nawawi. Beliau berdua itu mengatakan khutbah, kengin antara khutbah dan khutbah itu beda. Khutbah atau ceramah sebelum nerima nikah itu tetap disunnahkan menurut beliau, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Fayusannu fin nikah, sehingga berdasarkan pendapat dari dua ulama ini bisa diambil kesimpulan bahwa disunnahkan adanya khutbah dalam pernikahan itu ada 4 macam khutbah. Pertama, khutbah sebelum khitbah, berarti khutbah sebelum lamaran. Kemudian di situ khutbah sebelum menjawab lamaran dari pihak perempuannya. Kemudian khutbah sebelum akad nikah dan khutbah sebelum nerima nikah. Menurut pendapat dari dua ulama ini bisa ditarik kesimpulan ada 4 khutbah yang disunnahkan. Namun menurut pendapat yang unggul bahwa tetap khutbah sebelum nerima nikah itu tidak disunnahkan. Makan santri wis tahu saja kalbon dekik mulai sampean akad nikah lastari diijab sama walinya, maka langsung cek bidabit qabil tu nikah mari tuli mari kan lagi kan sampean akabin kan mari tuli rengkes kan. Ongko nikah sampean lebih pasti merasakan orang kalau sudah menikah pasangannya bukan keluarganya, pasangannya cowok dan ceweknya itu kalau disuruh pilih akad yang lama atau pendek pasti kepilih sependek. Apa? Mari itu direngkas. Kok nanti ada pilihan, ada resepsi pernikahan atau tidak ada? Tadek sekalipun tidak ada masalah bagi kemantan. Karena menbeda palo sedang kadang palo itu jadi hambatan, gangguan. Bejenah malam pertama itu adalah kondisi santai-santai. Orang yang ngambuk tamu, ini bentar. Mon aparlo itu biasanya menyibukkan pengantin. Wah bejenah di situ. Pengantin itu menikmati bulan madu, sibuk ngurusin tamu. Ini kalau disuruh pilih, ini buat pengantinnya maksudnya ya. Buat pengantin pasti suruh milih tanpa resepsi, tanpa parlo, pokok mari akad langsung wis mari nah, bulan madu. Nah itu pasti alternatif yang dipilih oleh pasangan. Demikian. Nah cuma tradisi yang menuntut hal yang berbeda. Mau gimana lagi? Kadang reng sepo saya pengen, kadang keluarga yang pengen. Ya ndak masalah juga. Berengaki kelaban walimahnya. Ya saungkun kalau dipandang secara syar'i walimah itu hidangan yang disediakan karena lisurur, karena rasa bahagia. Termasuk lisururin nikah, karena bahagianya pernikahan.
Lah ini cukup sebetulnya walimah. Pokok beda kok mbin, beda kok usahakan, intinya gitu kan. Atau di situ beda kakanan lah ini, beda kudu atau tekak sepereng itu sudah jadi walimah. Ada sedang-kadang orang katanya walimahnya besar apa kecil? Raja walimah, mak bisa taruh raja, salon raja. Apa nasen apa, cuan apa, jajan apa, seguni kain jajan biar. Itu berarti tak raja walimah. Walimah itu kakanan kan, walimah itu kakanan, walaupun tanpa salon, tanpa apa-apa, pokok kakanan ramai itu berarti walimah raja. Yang beli sampai kan 10 misalnya. Itu dikatakan walimah besar. Terus syarat orang yang ngelamar itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Reng laki sing ngelamar ini tidak boleh sembrono atau semerta-merta tanpa pikir-pikir dulu murung-murung ngelamar sakarepe dhewe gitu ya. Ini harus ada syarat. Pertama, ayyahilla lahu nikahul makhtubah. Seorang cowok yang akan ngelamar harus halal menikahi pihak perempuan yang akan dilamar. Maka kasusnya tidak boleh di situ ada seorang laki-laki yang sudah punya 4 istri mau ngelamar anak orang, itu tidak boleh sudah, karena jatahnya 4 maksimal. Makin di situ maksa ngapa aku tidak boleh secara syariat. Walaupun secara adat mungkin sebagian pihak ada yang memperbolehkan. Iyalah makin 10 tak apa-apa jong misalkan. Tapi secara syar'i di situ tetap tidak boleh. Artinya tidak sah pernikahannya nanti. Bahkan khidbahnya pun juga tidak sah. Kemudian yang sama dengan itu yang kedua, khidbatu man yahrumul jam'u bainaha wa baina zaujatih. Melamar seorang perempuan yang haram dikumpulkan dengan istrinya. Contoh misalkan menikahi satu orang perempuan kemudian melamar iparnya, itu tidak boleh. Karena mengumpulkan saudara, 2 saudara perempuan dalam satu pernikahan itu tidak boleh. Atau dalam satu pasangan suami, dalam satu suami, seorang suami gitu ya. Itu hukumnya tidak boleh. Akabin sekaligus iyunai kekabin, alin sekaligus kekabin itu tidak boleh. Jadi ini syarat yang harus dipenuhi. Tidak boleh sembarangan moro-moro ujuk-ujuk langsung minta tunangan tanpa dipikir terlebih dahulu. Oke. Faqala wala yajuzu ay yusarriha bi khidbati mu'taddatin an wafatin aw talaqin ba'in aw raj'iyyin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.